Shalom, perkenalkan nama saya Yunisifana Caitlin Suitono dengan NIM 2401273 dari Program Studi Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini saya membawakan sebuah materi yang berjudul Buah Roh Cerminan Hidup dalam Roh Kudus. Materi ini saya bawakan dalam rangka menuntaskan tugas pendidikan agama Kristen yang diberikan oleh Bapak Suka. Dasar Alkitab yang akan saya bawakan pada hari ini adalah Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ada 9 buah roh. Namun sebelum kita membahas 9 buah roh, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari buah roh itu. Buah roh itu bukanlah hasil usaha manusia semata, tetapi ini merupakan manifestasi kehidupan orang percaya yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Berbeda dengan karunia roh yang diberikan secara khusus dan berbeda-beda setiap orang, itu sama seperti talenta. Tapi buah roh adalah satu kesatuan yang harus ada dalam hidup setiap orang percaya. Nah, kita akan membahas 9 aspek buah roh. Yang pertama ada kasih. Kasih itu adalah kasih yang tidak bersyarat, yang tulus, aktif, tidak mengharapkan sebuah balasan. Dalam 1 Korintus 13 ada contohnya, yaitu kita mengasihi musuh kita. Kalau misalnya musuh kita menjahati kita, bukan berarti kita ikut menjahati dia, tapi kita justru memberikan kasih kita. Kita membalas mereka dengan kasih. Terus kita memberi tanpa kita meminta balasan, tanpa kita mengharapkan sesuatu imbalan. Lalu yang kedua ada sukacita. Sukacita atau joy. Sukacita ini adalah sukacita yang tidak bergantung pada situasi. Mau kita sedang dalam kesusahan, dalam pencobaan, mau kita sedang dalam keadaan bahagia, kita tetap bersukacita. Sukacita ini adalah gambaran hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau misalnya kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, kita akan menerima sukacita dari surga. Lalu yang ketiga ada damai sejahtera. Damai sejahtera ini adalah ketentraman batin yang datang dari Allah, bukan sekadar bebas dari masalah. Kalau kita menggunakan usaha kita sendiri, pastinya kita hanya akan merasakan ketentraman yang sementara juga. Dalam Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Lalu yang keempat ada kesabaran. Kesabaran adalah kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan atau saat disakiti tanpa membalas. Nah, kita belajar dari Tuhan. Tuhan tuh udah sabar terhadap manusia. Kita pun dipanggil untuk sabar terhadap sesama juga. Bukan berarti kalau misalnya kita diberikan perilaku yang jahat, bukan berarti kita harus langsung marah-marah, langsung emosi. Tapi kita harus bertahan dalam penderitaan itu. Kalau ketika kita disakiti, kita tidak boleh membalas, tapi kita sabar. Kita harus berdoa untuk orang itu. Lalu yang kelima, kemurahan. Nah, kemurahan adalah sikap lembut dan penuh belas kasih terhadap orang lain. Dalam Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Kita harus bertindak ramah kepada yang lain. Yang keenam ada kebaikan. Kebaikan adalah moralitas tinggi yang ditujukan dalam tindakan nyata. Seperti kalau kita melihat teman kita kesusahan, kita bantu. Kalau misalnya kita lihat ada orang tua yang mau menyeberang jalan, kita bantu dalam menyeberang jalan. Kebaikan ini adalah kebaikan lahir dari hati yang murni dan tulus. Lalu yang ketujuh ada kesetiaan. Kesetiaannya adalah dapat dipercaya dan setia kepada Allah maupun sesama. Seorang yang setia tidak mudah goyah oleh situasi atau godaan. Ketika kita dihadapkan oleh godaan, kita tetap bertahan pada prinsip kita. Yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Kita bukan lemah, melainkan kekuatan yang dikendalikan. Kita menunjukkan kerendahan hati. Kita tidak cepat marah ketika kita disindir oleh orang lain. Kita bukannya cepat marah, tapi kita menunjukkan bahwa kita memiliki kerendahan hati. Kita menunjukkan bahwa kita tidak marah-marah, kita tidak membalas dia dengan kejahatan yang sama. Lalu yang ke-9 adalah penguasaan diri. Yang ke-9 ini adalah penguasaan diri atau self-control. Ini adalah mampu mengendalikan keinginan daging dan hawa nafsu. Ini adalah suatu hal yang penting untuk hidup yang kudus dan juga berintegritas. Kalau kita memiliki penguasaan diri, kita bisa hidup dengan menerapkan 8 buah roh tadinya. Nah, tapi bagaimana buah roh ini bisa dihasilkan? Yang pertama, kita harus hidup dalam roh.
Kita menyerahkan hidup setiap hari dalam pimpinan Roh Kudus di Galatia 5 ayat 16. Lalu yang kedua, berakar dalam firman dan doa. Dalam Mazmur 1 ayat 2 dan sampai 3, firman Allah adalah dasar dari pertumbuhan rohani. Lalu yang ketiga, relasi yang benar dengan Tuhan yang sesama. Buah roh itu tampak paling nyata dalam hubungan kita dengan orang lain. Lalu yang keempat adalah melatih diri dalam ketaatan dan pengudusan. Ketika itu adalah proses pembentukan karakter, itu memerlukan waktu dan kesetiaan. Ketika kita dalam berproses, kita itu kita melatih diri kita untuk tetap taat, dan juga kita memuduskan diri kita sendiri untuk melakukan 9 buah roh tadi. Nah, hidup dalam roh itu adalah sebuah perjalanan, bukan titik akhir. Justru kita sedang dalam perjalanan untuk menuju ke titik akhir kita, yaitu surga. Allah rindu kita tidak hanya menjadi pengaku Kristen, tapi juga kita menjadi pembawa karakter Kristus melalui buah roh yang nyata. Bagaimana kita menjadi pembawa karakter Kristus kalau kita tidak memiliki buah roh dalam kehidupan kita? Kita izinkan Roh Kudus untuk berkarya penuh dalam hidup kita, agar dunia pun bisa melihat Kristus melalui kehidupan kita.